Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Frank Wortmuth usulkan pelatih baru untuk tangani Timnas U17. Sintayong buktikan permintaan klub Liga 1 di Piala AFF U23 2023. Jelang Piala Asia, Federasi Sepak Bola Vietnam jiplak langkah Timnas Indonesia. Dan pemain naturalisasi anyar segera diumumkan PSSI. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Skuad Garuda United U17 baru saja mengalami kekalahan keduanya di laga uji coba yang digelar pada Sabtu semalam. Skuad asuhan Bima Sakti itu harus menelan kekalahan 2-3 atas Kashima Antlers U18. Padahal Timnas Indonesia U17 sempat unggul 1-2. Saat menghadapi tim asal negeri Matahari Terbit itu, Bima Sakti menurunkan starting 11-nya yang diperkirakan akan menjadi kerangka tim untuk menghadapi Piala Dunia U17. Usai pertandingan ini, Bima Sakti Tukiman menilai anak asuhnya sudah mengalami perkembangan yang baik meskipun mengalami kekalahan. Di samping itu, ia juga tetap berkomunikasi dengan konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Frank Wortmuth dan Indra Syafri. Menurutnya, Frank akan memberikan hasil evaluasi Timnas Indonesia U17 kali ini kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dalam agenda selanjutnya, Aaron Switala dan kolega akan bertolak ke Solo untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan pada Senin besok. Di sana, skuad Garuda Asia juga dijadwalkan akan melakukan pertandingan uji coba lagi. Meskipun Timnas Indonesia U17 kalah, skuad Garuda Asia tetap mendapatkan pujian dari pelatih Kashima Antlers, Mitsuo Ogasawara. Mereka luar biasa, kami merasa kesulitan melawan Timnas Indonesia U17. Tapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kami bisa menemukan performa terbaik dan comeback dengan sisa waktu yang ada. Bebernya, Mitsuo pun yakin Timnas Indonesia U17 akan lebih berkembang sebelum Piala Dunia U17 berlangsung. Ia yakin skuad asuhan Bima Sakti tersebut bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17 yang akan mulai pada November mendatang. Kabar mengejutkan datang dari salah satu media di Jepang, Football Tribe Japan. Di media tersebut mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia bisa menjadi tim kuda hitam di Piala Asia 2023. Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab strategi naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI membuat skuad Garuda menjadi tim yang berkekuatan besar di ajang tersebut. Sebab demikian, media itu memperingatkan kepada Timnas Jepang untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia sedikit pun saat bersua di Piala Asia 2023. Terlebih, skuad Timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap individu pemain besutan Sintayong itu. Menariknya, Football Tribe Japan justru membawa nama-nama ex-pemain Timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia seperti Robin van Persie, Roy Bakaay, hingga Giovanni van Bronckhorst. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan ke publik. Ya, walaupun pelatih asal Jerman ini berkarir di Indonesia, dirinya mengaku malas untuk belajar bahasa Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan bahasa Inggris sudah cukup untuk memberikan instruksi strategi ke anak-anak asuhnya. Thomas Doll beralasan bahwa ia tidak tertarik belajar bahasa Indonesia karena beberapa ofisialnya berasal dari negara lain. Mayoritas asisten pelatihnya bukan dari Indonesia. Hanya satu asisten pelatih Persija yang berasal dari Indonesia, yakni Sofyan Hadi. Thomas Doll dan teman-temannya berbicara dengan Sofyan Hadi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dirinya juga tidak punya waktu banyak untuk mengenal bahasa Indonesia. Walau begitu, dirinya mengatakan bahwa bahasa Indonesia sangat enak didengar. Ia merasakan ini karena sering mendengarkan anak-anak asuhnya menggunakan bahasa Indonesia. Tim berjuluk The Golden Star Vietnam belakangan menyebut bahwa Timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda dalam Piala Asia 2023 mendatang. Strategi Timnas itu masih saja diremehkan oleh media Vietnam. Namun kini terbaru Vietnam justru meniru strategi Timnas Indonesia. Mereka dikabarkan akan segera menaturalisasi pemain berdarah Vietnam Ceko. Pemain tersebut ialah Philip Nguyen yang berposisi sebagai kiper. Philip Nguyen saat ini kembali ke Vietnam untuk memperkuat klub Liga Vietnam. Bahkan pemain berusia 30 ini akan dinaturalisasi bulan ini untuk memperkuat Vietnam di Piala Asia 2023 mendatang.
Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Bangkualam sukses membantu timnya Jeonnam Dragons membekuk tamunya Bucin LC dengan skor 1-0 pada hari Sabtu sore kemarin. Dalam lanjutan pekan ke-23 League 2 2023, Asnawi Bangkualam sendiri tak masuk dalam line-up utama Jeonnam Dragons pada kesempatan tersebut. Dirinya masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Kim So-bum. Baru 1 menit di lapangan, Asnawi sudah membuat striker lawan yakni Jozy Lupeta emosi. Jozy Lupeta terlihat mengarahkan tatapan tajam kepada Asnawi usai ia dilanggar. Terlepas kejadian itu, tambahan 3 poin mengantarkan Jeonnam Dragons merangsek ke peringkat ke-7. Jeonnam Dragons tercatat mengumpulkan 34 poin dari 23 laga. Sebagaimana diketahui, Farid Jenner telah resmi menaikkan kontrak anyar berdurasi panjang bersama FC Utrecht. Di sela-sela perpanjangan kontraknya, Farid Jenner bercerita tentang debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni lalu. Dirinya menjelaskan debut bersama timnas Indonesia cukup terkesan. Dia menjalani pemusatan latihan dan akhirnya bisa menembus skuad utama. Selain itu, lawan skuad Garuda juga tidak bisa dianggap remeh. Ivar menambahkan bahwa laga melawan Argentina cukup berkesan. Pasalnya tim berjuluk La Albi Celeste tersebut datang dengan skor terbaik meski tanpa Lionel Messi. Menurutnya, laga tersebut memberikan banyak pelajaran bagi semua pemain. Striker milik Persikabo 1973 Yandi Sofian saat ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk jajaran pencetak gol BRI Liga 1 terbanyak musim ini dengan torehan 3 gol dari 5 pertandingan. Ia pun mengaku siap membela timnas Indonesia jika mendapat kepercayaan. Pemain berusia 31 tahun ini tidak takut bersaing dengan pemain lain yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Yandi berharap bisa terus tampil konsisten bersama Persikabo 1973 pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini dan mewujudkan keinginan membela timnas Indonesia. Ia menerangkan penampilannya yang konsisten tidak lepas dari rekan-rekannya di Persikabo 1973 dan menurutnya chemistry pemain yang sudah terbentuk membuatnya sangat nyaman bermain tiap pertandingan. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong nampaknya bakal melawan kebiasaannya sendiri. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya gemar melakukan TC panjang sebelum melakukan pertandingan timnas Indonesia, dan hal tersebut ditentang oleh beberapa pihak klub Liga 1. Tentu Sintayong mempunyai alasan tersendiri memilih TC jangka panjang, sebab dirinya menilai bahwa pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi mulai dari teknik dasar hingga kekuatan fisik pemain. Namun kini Sintayong nampaknya akan membuktikan permintaan klub Liga 1 yang menggelar TC jangka pendek jelang Piala AFF U23. Coach Shin berencana akan menggelar pemusatan latihan pada 8 Agustus atau tepat 10 hari sebelum kick-off turnamen. Menarik untuk dinanti kiprah Coach Shin yang melakukan TC jangka pendek. Pemain keturunan Indonesia Rafael Struijk belum lama ini mengungkapkan rencana asisten pelatih skuad Garuda yang disebut ingin datang ke Belanda mencari pemain baru. Hal ini menjadi salah satu tanda akan ada pemain naturalisasi baru. Dari omongan Rafael Struijk tersebut tersirat bahwa Mes Hilgers semakin kencang untuk membela timnas Indonesia. Sebab bisa saja asisten Sintayong juga menemuinya. Apalagi akhir-akhir ini kabar Hilgers bakal dinaturalisasi jadi ramai. Hal itu karena ibunya belum lama ini mengunjungi Bali, Indonesia. Selain itu, bek yang berkarir di AUC20 ini mengikuti Instagram PSSI. Bahkan akun timnas Belanda di-unfollow olehnya. Menarik disaksikan apakah Mes Hilgers menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi, mengingat sebelumnya namanya juga diajukan Sintayong, tapi prosesnya belum dilanjutkan.